Shalom jemaat Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah pada sore hari ini, kita arahkan hati, pikiran hanya tertuju pada Dia Sang Pencipta. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap rancangan-Mu, setiap apapun yang sedang Kau kerjakan dalam hidup kami. Itu semuanya rancangan kebaikan Yesus. Kami percaya Tuhan, hanya di dalam Engkau ada kekuatan baru. Hanya di dalam Engkau Tuhan ada keselamatan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang
Shalom keluarga Allah, jadilah orang yang tidak bisa ditenggelamkan oleh keadaan, hiduplah dalam kebenaran, kekudusan, dan berintegritas. Saatnya kita simak Revival News minggu ini. Persiapkan hati saudara untuk menerima lawatan Tuhan yang dahsyat dalam Unlimited Conference 2021 dan ulang tahun gereja kita yang ke-32 dengan bergabung dalam doa puasa massal mulai 31 Agustus sampai 9 September. KKR Doa Puasa diadakan mulai 31 Agustus sampai 9 September tiap hari jam 6 sore di gbika.org/live atau channel YouTube Keluarga Allah. Khusus hari Sabtu dan Minggu, KKR bergabung dengan ibadah raya. Mari bersama nyalakan kembali api Roh Kudus dalam hidup kita. Saya percaya conference saat ini, saudara Unlimited conference saat ini akan datang apa yang lebih lagi. Karena persiapan tuayan akhir zaman. Saya dorong saudara, sungguh-sungguh saudara, tangkap saudara, ikuti, daftarkan. Kalau saudara belum daftar, daftarkan. Jangan menunggu nanti hari-hari akhir. Karena saat kita menanggapi, Tuhan melihat hati yang lapar daus akan Tuhan. Dan sikap hati itu akan mendatangkan kasih karunia. Pesan saya sekali lagi, saudara, saat ini juga saudara daftarkan dan saudara akan lihat api Roh Kudus menyambar, datang, dan saudara akan menyala di dalam Tuhan sehingga hidupmu penuh kemenangan dan dipakai oleh Tuhan tuaian besar-besaran. Demikian Revival News minggu ini, teruslah tenggelam dalam pengurapan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Lift up your eyes, layangkan matamu. Ada orang yang hidupnya selalu tenggelam dalam kesedihan dan masalahnya. Ada orang yang diangkat sesaat lalu tenggelam. Ini berarti hidupnya tidak konsisten. Ada juga orang yang hidupnya tidak pernah bisa tenggelam karena ada tangan Tuhan di balik hidupnya. Rahasia orang hidupnya tidak bisa tenggelam adalah hidup benar, murni, dan berintegritas. Bagi orang benar, ada berkat dan anugerah besar, tidak bisa ditenggelamkan. Shalom keluarga Allah, shalom, beri kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya, haleluya. Selamat datang semuanya di ibadah GBI Keluarga Allah. Buat Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini melalui onsite di tempat ini bersama dengan saya di gedung ini, maupun juga buat Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah melalui layanan live streaming. Saat ini saya ingin menyapa di antara Bapak Ibu Saudara, adakah yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GBI Keluarga Allah? Buat Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GBI Keluarga Allah dan saat ini berada di gedung ini bersama dengan saya mohon untuk bangkit berdiri, lambai-lambaikan tangan, mari, jangan malu-malu untuk memudahkan hamba-hamba Tuhan untuk melayani Bapak Ibu Saudara lebih lagi. Dan buat Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GBI Keluarga Allah melalui layanan live streaming, saya mohon untuk bisa scan QR Code yang ada di layar Bapak Ibu Saudara. Mohon diisi, itu merupakan formulir perkenalan dari kami
sehingga kami boleh melayani Bapak, Ibu, Saudara lebih lagi. Atas nama Bapak Gembala Sidang, seluruh jemaat GBI Keluarga Allah, kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung di GBI Keluarga Allah buat Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GBI Keluarga Allah. Kalau Bapak Ibu Saudara belum memiliki gereja lokal, saya undang untuk boleh bergabung bersama dengan kami sebagai jemaat GBI Keluarga Allah. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan yang terbaik. Tuhan siapkan persembahan yang terbaik. Bapak Ibu Saudara bisa melakukan persembahan dengan non tunai. Bapak Ibu Saudara juga bisa melakukan transfer ke nomor-nomor rekening gereja. Dan buat Bapak Ibu Saudara yang tidak bisa memberikan persembahan dengan non tunai, bisa dimasukkan dalam amplop dan dimasukkan di kotak persembahan yang ada di depan gedung gereja. Untuk persembahan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Sungguh Tuhan, sebuah sukacita yang sangat besar Tuhan. Kalau saat ini kami semua anak-anak-Mu di antara di seluruh dunia ini Tuhan, boleh berkumpul bersama Tuhan untuk beribadah pada hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa buat persembahan yang akan kami berikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memberikan persembahan ini dengan tulus hati Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan ini boleh berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kami, keluarga kami yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GBI Keluarga Allah. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya ini bukan karena kebetulan, tapi semua karena tuntunan Tuhan. Kami rindu mereka semua pun boleh bertumbuh, tertanam di gereja ini bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada tambahan pengumuman bahwa perjamuan kudus dan penyerahan anak yang biasanya diadakan dalam minggu kedua, untuk bulan September akan diadakan pada minggu pertama, yaitu tanggal 4 dan tanggal 5 September. Mari persiapkan yang terbaik untuk persembahan, untuk perjamuan kudus dan untuk penyerahan anak. Mari Bapak Saudara, kita akan lebih masuk ke dalam hadirat Tuhan lagi. Saya minta semua bangkit berdiri, kita akan boleh bersyukur kepada Tuhan, kita akan bersuka cita bersama-sama, kita masuk ke hadirat Tuhan. Lebih lagi kita akan haleluya. Haleluya. Sekalian berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Yesus Tuhan. Saya percaya sore malam hari ini hanya Raja di atas segala raja yang ditinggikan. Ada amin? Ada amin? Boleh berikan tepuk tangan kemuliaan terbaik bagi nama Yesus Tuhan. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Kami bersuka karena kebaikan-Mu malam hari ini Tuhan. Karena Tuhan Yesus dahsyat di tengah-tengah kami. Mari belajar bersama-sama. Bapakmu kobarkan imanku, kuasa-Mu ubahkan hatiku, mujizat-Mu pulihkan hidupku, lawankan nyalakan semangatku, bangkitlah, ini saatnya, ini waktunya, bangkitlah sekarang, pahlawan Kristus, selamatkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan-Nya, bangkitlah sekarang, pahlawan Kristus, jadilah terang dan nyalakan api. Katakan bersama, api Kristus menyala, semangatku bangkit, kemuliaan bagi nama Yesus Tuhan. Mari bersama-sama nyatakan harapan-Mu Tuhan. Harapan-Mu kobarkan imanku, kuasa-Mu
sekarang pahlawan Kristus. Bangkitlah sekarang pahlawan Kristus, jadilah terang. Bangkitlah sekarang pahlawan Kristus, selamatkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan-Nya. Bangkitlah sekarang pahlawan Kristus, jadilah terang dan nyalakan apimu. Kedua tangan kita tinggi-tinggi bertepuk tangan bersama. Mari memuji Tuhan bersama-sama. Ini saatnya, ini waktunya, ini saatnya, ini waktunya. Bangkitlah sekarang pahlawan Kristus, selamatkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan-Nya. Bangkitlah sekarang pahlawan Kristus, jadilah terang dan nyalakan apimu. Api Kristus menyala, aku bangkit, selamatkan jiwa. Sorak-sorai kemuliaan bagi nama Yesus Tuhan. Berikan 1 menit kemuliaan bagi Raja atas segala raja, karena akan banyak jiwa memenuhi tempat ini untuk kemuliaan nama Yesus Tuhan. 1 menit, come on. Serukan haleluya. Thank you Lord Jesus. Terima kasih. Kami bersyukur di dalam kelemahan kami, kuasa Tuhan menjadi sempurna atas hidup kami. Justru di dalam kelemahan kami pantas bersuka cita karena kekuatan dan kuasa Tuhan menaungi hidup kami. Kami menyembah dalam kelemahan, nyata kuasa-Mu di dalam hidup. Kau buktikan kasih-Mu, kebaikan-Mu. Yes. Tak sedetik pun ragu, Kau yang menopangku, tuntun langkahku. Hanya Engkau kekuatan, hanya Engkau jawaban yang ku perlukan. Walau beribu rebah di kiriku, berlaksa terserak di sisi kananku, Kau Tuhan Allah kekuatan, sanggup menolong hidupku. Walau beribu rebah di kiriku, berlaksa
sisi kananku. Kau Tuhan Allah kekuatan, sanggup menolong hidupku. Kaulah kekuatanku, tak sedetik pun kami ragu Tuhan, tak sedetik pun ragu. Kau yang menopangku, tuntun langkahku. Hanya Engkau kekuatan, hanya Engkau, oh, yang ku perlukan. Walau beribu berbagi kiri, berlaksa terserah di sisi kananku. Kau Tuhan Allah kekuatan, sanggup menolong hidupku. Walau beribu berbagi kiri, berlaksa terserah di sisi kananku. Kau Tuhan Allah kekuatan, sanggup menolong hidupku. Walau beribu walau beribu berbagi kiriku, berlaksa terserah di sisi kananku. Kau Tuhan Allah kekuatan, sanggup menolong hidupku. Walau beribu berbagi kiriku, berlaksa terserah di sisi kananku. Kau Tuhan Allah kekuatan, sanggup menolong hidupku. Hidupku, malam hari ini yang menjadi deklarasi iman kami tak akan goyah Tuhan. Takkan ku goyah, Kau di sisiku. Takkan ku goyah, Kau besertaku. Kuasa-Mu sempurna atas
kuasamu Tuhan. Syakaraya lata karaya lama syur raya takaraya lama takaraya lata kasyur ora papa papa syakaraya lama kiraya lama Yesus Yesus Kau ditinggikan di tempat ini, Kau dimuliakan di tempat. Yesus, bagimu kemuliaan, bagimu segala kuasa, bagimu segala kehormatan. Haleluya, 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 haleluya. Glory, glory, terima kasih kemuliaan besar dinyatakan, keselamatan besar dicurahkan, Kau bangkitkan menjadi terang bagi bangsaku. Kemuliaan besar dinyatakan, kelimpahan besar dicurahkan, Kau bangkitkanku ya Tuhan. Kemuliaan besar, kemuliaan besar dinyatakan, keselamatan besar dicurahkan, Kau bangkitkanku menjadi terang bagi bangsaku. Kemuliaan besar, kelimpahan besar, Kau bangkitkan kami Tuhan menjadi terang. Dengan iman kami mau katakan bersama-sama yang paling kecil, yang paling kecil Tuhan jadikan Kau yang besar, yang paling lemah. Sekali lagi bersama-sama mari nyanyikan hatimu dan suara. Yang paling kecil Tuhan jadikan kaum yang besar. Yang paling lemah Tuhan jadikan bangsa yang kuat. Kemuliaan besar dinyatakan, keselamatan besar
dicurahkan, Kau bangkitkan menjadi terang bagi bangsaku. Kemuliaan besar dinyatakan, kelimpahan. Amin. Kami terima Tuhan, menjadi terang bagi segala bangsa. Kau bangkitkanku menjadi Kau bangkitkanku, Kau bangkitkanku menjadi Kau bangkitkanku, menjadi terang bagi segala bangsa. Pasakara la pasakara la pasakara la pasakara la pasakara la pasakara la pasakara ira la pasakara la pasakara la pasakara la pasakara. Sembah Tuhan saudara, sembah Tuhan saudara. Semua menyembah Tuhan, tinggikan Tuhan di atas segala-galanya. Ira la pasakara la pasakara la pasakara la. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan, Engkau layak dipermuliakan senantiasa. Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau Allah kami yang maha kuasa, Engkau Allah kami yang maha kasih, Engkau Allah kami yang maha adil, Engkau Allah kami yang nyata Tuhan. Oh, penuhi tempat ini dengan hadirat-Mu, penuhi tempat-tempat yang dipakai untuk ibadah dengan hadirat-Mu Tuhan. Oh, jamalah setiap kami, sentuhlah setiap kami. Oh, beri sentuhan ilahi Tuhan. Zaman-Mu sangat berarti, zaman-Mu memberikan kesembuhan, zaman-Mu memberikan pemulihan, zaman-Mu membuat hati yang serong diluruskan kembali, zaman-Mu membuat hati yang cemar dilahirkan kembali Tuhan. Zaman-Mu Tuhan yang membuat hati yang keras dilembutkan Tuhan. Dan sungguh-sungguh Tuhan Kau yang berkarya sama setiap kami, penuhi setiap kami. Sungguh-sungguh Tuhan, bukan kami sendiri, Engkau yang hidup di dalam kehidupan kami, Engkau yang berkarya dalam ibadah ini, Engkau yang pegang kendali Roh Kudus sama setiap kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Kami butuh kepenuhan dari Engkau sendiri. Kami butuh karya-Mu yang penuh Tuhan. Roh Kudus, ini ibadah-Mu. Oh Roh Kudus, kami umat-Mu, kami milik-Mu Tuhan. Jadikan hari ini Tuhan hari kebangkitan yang luar biasa, hari kemerdekaan yang luar biasa, hari kemenangan yang luar biasa Tuhan. Sama Tuhan. Terima dengan iman saudara, terima dengan iman, terima dengan iman, terima dengan iman. Penuhi setiap kami Tuhan. Ada kebangkitan Tuhan, ada roh yang menyala-nyala, ada kemenangan, kemenangan dan kemenangan. Sentuhan-Mu membawa pertobatan, sentuhan-Mu Tuhan membawa pemulihan, memberi kekuatan yang baru bagi yang lemah Tuhan. Oh Tuhan, memberikan keberhasilan, kemenangan, 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 kemenangan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang menakjubkan kami. Kami bersyukur saat ini kami boleh ibadah di hadapan-Mu, oh Tuhan, untuk memuliakan Engkau. Kembali Tuhan, penuhilah hamba-Mu dengan Kau sendiri. Berkata-katalah melalui hamba-Mu, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu hanya perkataan-Mu. Yang kami butuhkan perkataan-Mu Tuhan.
Oh, tutup hamba-Mu dengan Engkau sendiri. Engkau yang berkata-kata, jamalah setiap kami Tuhan. Oh, siapkan hati kami Tuhan, sehingga saat kami mendengar, kami mengerti, kami percaya, kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pelaku firman, sehingga kami mengalami kebenaran firman, rencana-Mu, janji-Mu nyata dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, bangkit jadi terang, karena terang-Mu memenuhi setiap kami. Dalam nama, di atas segala nama, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami. Sekali lagi Tuhan, semuanya dalam pengurapan, semuanya dalam karya-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang sangat meriah, teriaknya yang sangat meriah. Haleluya. 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 Lebih lagi saudara, haleluya. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi. Silakan duduk saudara. Ya, bersyukur pada Tuhan karena segala kasih karunia dan anugerahnya. Kalau hari ini kita bisa ibadah onsite lagi saudara. Diberkatilah saudara yang datang onsite. Diberkati juga saudara ikut online. Dimanapun berada, tepuk tangannya yang meriah. Terima kasih pelayan Presiden Worship. Karena pelayanannya kita sangat diberkati saudara. Ya, saya percaya Tuhan sedang berkarya luar biasa sekali. Ya, kita bersyukur saudara. Tapi juga saya ajak semua jaga protokol kesehatan dengan baik saudara. Amin. Sehingga kita imanilah. Mulai sekarang terus saudara, makin maju terus saudara. Ya, enggak ada onsel lagi, tapi terus saudara. Sehingga makin dahsyat, makin banyak orang diberkati, makin banyak orang diselamatkan. Ya, segera saja kita belajar firman. Sebelum belajar firman ya, saya itu terkesan saudara, karena hati saya selalu menyala-nyala lihat Tuhan berkarya. Beberapa waktu saya sangat takjub. Menurut saya saudara, Tuhan itu sedang bergerak menjamah adakan revival di Jepang. Saya itu pikir tadi hampir setiap bulan pasti ada baptisan saudara. Nah, Selasa yang lalu ada kesaksian satu orang yang baru terima Yesus dibaptis saudara. Hari ini ada lagi tadi yang dibaptis. Bisa enggak ya fotonya sedikit supaya punya gambaran. Saya ajak saudara supaya saudara bisa tangkap apa yang sedang Tuhan lakukan sehingga kita bisa bergerak luar biasa. Ya ada ya hampir tiap bulan yang lalu juga ada. Hari ini ada, bahkan saudara saya dengar minggu depan ada lagi saudara. Ya, hari ini satu, minggu depan malah dua, katanya begitu saudara. Ya, saya bersyukur karena kasih karunia dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Beri tepuk tangan dulu yang buat PowerPoint-nya supaya bisa keluar segera dengan baik. Ya, dihitung ya saudara. 1, 2, 3, belum ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 saudara. Sudah disiapkan aja, saya khotbah dulu ya. Nanti kalau ada waktunya dikeluarin lagi. Beri tepuk tangan yang meriah saudara. Ya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya percaya luar biasa. Karena firman Tuhan itu rema. Ya, temanya adalah tidak bisa tenggelam. Siapa yang rindu hidup saudara tenggelam terus saudara. Siapa yang rindu? Tidak ada ya. Siapa yang rindu? Karena Tuhan, saudara tidak bisa ditenggelamkan oleh apapun. Angkat tangan, tepuk tangannya yang meriah saudara. Ya, saya percaya Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Saya terus tangkap karena firman Tuhan selalu rema. Selalu rema. Saya dengar kesaksian yang waktu dengar firman Tuhan ditangkap, dipercayai, diimani, dilakukan, sungguh-sungguh mengalami. Jadi saya imani saudara, saya doakan sungguh-sungguh setiap saudara tidak tenggelam saudara, tapi bangkit dalam Tuhan, bahkan terus bangkit terus, lebih lagi, teriakan amin. Ya saudara. Nah, kita akan belajar dulu ada 3 jenis orang saudara ya. Ada 3 jenis. Yang pertama, orang yang hidupnya selalu tenggelam,
kata-kata tenggelam, saudara punya arti, saudara bisa tenggelam dalam air. Bisa seperti kapal karam gitu saudara. Tenggelam dalam kesengsaraan, hilang lenyap akhirnya saudara. Jadi kalau kita perhatikan, apalagi zaman sekarang banyak sekali. Kalau tidak hati-hati orang itu tenggelam saudara di dalam kehidupannya. Saya cukup kaget, belum lama kira-kira 1 minggu yang lalu waktu baca berita, ada sebuah survei yang mengatakan, ya menurut survei itu di Indonesia ada sekitar 98 orang tenggelam dalam kesepian gitu saudara. Wah kok banyak sekali ya saudara. Keadaan seperti ini buat banyak sekali. Tapi saya percaya hari ini akan ada breakthrough yang luar biasa. Tepuk tangannya sekali. Jadi saudara, ada jenis orang itu selalu tenggelam saudara. Tenggelam karena apa? Karena masalah badai yang sedang datang. Lalu tenggelam saudara. Tenggelam dalam apa? Ketakutan, kesedihan, khawatir saudara. Kadang-kadang juga tenggelam saudara. Karena ya masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah sakit penyakit, bahkan juga masalah pelayanan. Kadang-kadang sepertinya sudah gak bisa berapa-apa, gak bisa bangkit lagi, tenggelam saudara. Lalu frustasi, lalu putus asa saudara. Ada orang-orang ngalami seperti itu. Atau karena juga beban yang berat di dalam kehidupannya saudara. Sehingga akhirnya pikirannya juga berat sekali saudara. Merasa tenggelam, kecewa, ya kepahitan, putus asa, intimidasi saudara. Apalagi penuh kegagalan-kegagalan. Juga ada lagi saudara, tenggelam akibat dosa saudara. Ibrani 12 ayat ke-1 dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban. Tadi itu beban, masalah, beban, saudara, pikiran, beban, utang mungkin, beban apalagi, macam-macam. Tapi sini semua beban apa? Dosa, termasuk dosa. Itu akan buat yang menghalang kita, bisa buat tenggelam yang begitu merintung kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan pada kita. Kadang-kadang juga ada tenggelam karena apa? Dosa. Karena langkah yang salah, karena dosa. Akhirnya saudara ngalami fata, ngalami kehancuran, tenggelam dalam pengharapannya, tenggelam dalam perjuangannya. Saudara, saya doakan, saya berharap seperti ini tidak ada dalam jemaat keluarga Allah. Tidak ada saudara. Ya, kalau sempat ada pun dibangkitkan lagi. Tidak tenggelam. Amin. Yang kedua, saudara, orang yang diangkat sesaat, ya, lalu tenggelam kembali, saudara. Sempat diangkat oleh Tuhan, sempat bangkit, sempat maju, tapi akhirnya tenggelam kembali, saudara. 2 Tawarikh 26 ayat 5 dan 16. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan Allah, ya mencari Tuhan Allah membuat segala usahanya berhasil. Saudara, ini cerita tentang Raja Uzia. Dikatakan saudara, pada awal dia menjadi raja, dikatakan dia hidup mencari Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dalam tuntunan Zakaria. Saudara, luar biasa. Sehingga apa? Allah memberkati. Sehingga apa? Allah mengangkat. Sehingga apa? Allah membuatnya berhasil. Tapi ayat 16, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi apa? Tinggi hati, berubah hidupnya. Sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Saudara, kadang-kadang manusia seperti itu masih belum bisa apa-apa, rendah hati. Masih tidak punya apa-apa, rendah hati. Sekalipun ada orang belum punya apa-apa, gak bisa apa-apa, tetap sombong ada. Tapi pada umumnya rendah hati. Tapi saudara harus hati-hati, ya, setelah ditolong Tuhan, setelah diangkat oleh Tuhan, setelah sukses, hati-hati. Jangan seperti Uzia, setelah sukses, setelah jaya, lalu mulai tinggi hati. Dia nekat saudara,
Itu tidak boleh dia buat hukuman. Itu bagian imam. Dia raja, ya urusannya raja. Imam urusannya imam di bait Allah. Tapi dia merasa lebih berkuasa daripada imam. Nekat saja. Biarpun dilarang oleh Tuhan, nekat saja. Dia ambil alih yang harusnya untuk imam, dia nekat melakukan. Sehingga kalau saudara baca terus, Tuhan melihat hatinya berubah. Hatinya sudah tidak setia pada Tuhan. Hatinya tinggi hati. Dan akhirnya hancur. Akhirnya tenggelam. Pernah diangkat tapi tenggelam, saudara. Ini orang yang kedua. Saya juga doakan, saya juga berharap seperti ini tidak ada dalam keluarga Allah. Tepuk tangannya yang meriah, saudara. Saya berharap tidak termasuk saudara. Kalau sempat saudara merasa termasuk bertobat, saudara. Cepat balik pada Tuhan. Supaya Tuhan angkat lagi, angkat lagi, angkat lagi, angkat lagi. Dan tidak tenggelam lagi. Tepuk tangannya yang sangat meriah. Lalu orang yang ketiga, orang yang hidupnya tidak pernah bisa tenggelam. Sekalipun ada orang yang ingin menenggelamkan, sekalipun ada orang yang berusaha menenggelamkan, tetap tidak bisa tenggelam, saudara. Misalnya saudara pelajari dalam kehidupan Samuel di Alkitab, saudara pelajari sejak kecil dia sudah dibawa oleh ibunya di bait Allah. Sepanjang perjalanannya sampai dia menjadi hakim, saudara, dia tetap saja, saudara, hidupnya berkenan, tetap naik, tetap naik, tetap naik, tetap naik, saudara. Jadi dalam cerita Alkitab kita enggak temukan Samuel itu tenggelam, enggak. Dia hanya naik, 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 naik. Betul, saudara? Ya, kita bisa lihat juga Daniel misalnya, sama sejak remaja, sekalipun dia ada dalam pembuangan, dia sama naik terus, saudara. Akhirnya jadi orang-orang yang membantu raja, saudara. Bahkan akhirnya sudah diangkat orang kedua, saudara. Dalam kerajaannya, rajanya kalah, tenggelam, dia enggak tenggelam, dibutuhkan oleh raja kedua, saudara. Oh, saudara, raja kedua kalah, tenggelam, dia tetap saja, saudara, dibutuhkan raja ketiga, saudara. Raja ketiga tenggelam juga, dia tetap saja, saudara, enggak tenggelam. Dia butuhkan raja keempat, hidupnya terus kuat. Satu lagi Ayub, saudara. Saudara bisa lihat iblis berusaha menenggelamkan dia, saudara. Betul, saudara. Bahkan sampai mengalami seperti itu, saudara. Ya, pergumulannya, tapi tetap saja dia bangkit. Dia justru diangkat 2 kali lipat, diberkati 2 kali lipat, dipakai Tuhan 2 kali lipat, saudara. Ya, saya percaya, saya rindukan, saya imani, itu yang kehidupan kita, semua setiap kita, semua jemaat, semua pelayan Tuhan, semua yang ikut saat ini, ikut ibadah, saudara, menjadi orang yang ketiga. Tepuk tangannya yang meriah. Lah, apa rahasianya orang yang bisa? Ya, hidup tidak tenggelam, saudara. Hidupnya, saudara, benar. Hidupnya murni. Oh, saudara, dan berintegritas, saudara. Lurus, jujur, murni. Ya, berintegritas, saudara. Kita lihat Samuel tadi. 1 Samuel 12 ayat 3. Di sini aku berdiri. Berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang-orang yang mengurapi. Yang diurapinya, lembu siapa yang telah kuambil, keledai siapa yang telah kuambil, siapa yang telah kuperas, siapa yang telah kuperlakukan dengan kekerasan, dari tangan siapa telah kuterima sogok, sehingga aku harus tutup mata. Aku akan mengembalikannya kepadamu. Jadi di hadapan semua dia berkata, ya, apa ada saudara yang merasa aku curang ini dan itu, aku akan kembalikan. Jawab mereka, ini rakyatnya, saudara. Engkau tidak memeras kami dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan. Engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Artinya, kalau saudara perhatikan, selama hidupnya dia terus hidup jujur. Selama hidupnya dia terus lurus, saudara. Selama hidupnya dia menjauhi dosa. Dia tidak mau berbuat dosa. Dia hidup dengan benar, sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga orang tidak bisa berkata dia pernah menipu.
dia pernah ini dan itu. Tidak, saudara. Itu yang membuat Samuel dalam kisah di Alkitab tadi terus naik, terus naik, terus naik, terus naik. Sebab kalau dia hidup dalam dosa, dia akan jatuh, saudara. Dalam nama Tuhan Yesus saja setiap kita belajar seperti Samuel. Hidup ya dalam kebenaran. Firman Tuhan itu kebenaran, saudara. Dan saudara akan naik dan naik lagi, dan naik lagi, dan naik lagi, dan naik lagi. Yang kedua Daniel tadi pasal 6 ayat 4 dan 5. Maka Daniel ini melebihi pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam pemerintahan. Tapi mereka tidak dapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau kesalahan pada dia. Ceritanya saudara tadi sudah saya lihat, dia diangkat jadi orang kedua. Pejabat yang lain iri, mufakat untuk menjebak dia. Cari kesalahannya, saudara, cari kesalahannya. Tapi mereka berkata, kami tidak bisa menemukan kesalahannya. Artinya Daniel hidup dalam kebenaran. Daniel menjauhi dosa, hidup dalam kebenaran. Tepuk tangannya yang meriah, saudara. Sehingga terus, saudara, dia eksis, saudara. Orang tidak bisa menjebak dia, orang tidak bisa mendakwa dia, orang tidak bisa menyerang dia sampai dia terkapar, sampai dia tenggelam. Gak bisa. Kenapa? Hidup dalam kebenaran. Lalu Ayub, saudara, 2 ayat 3. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau merhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur. Sudah perhatikan, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Sudah dengar? Ini yang berkata siapa? Tuhan loh. Tuhan yang ngomong loh. Ayub itu saleh dan jujur. Ayub itu takut akan Tuhan. Sudah dikatakan Ayub itu menjauhi kejahatan. Ini yang berkata Tuhan itu maha tahu. Apapun yang ada Tuhan tahu. Dalam hati, dalam pikiran tahu. Apa yang dikatakan tahu. Tapi Tuhan berkata seperti itu. Berarti memang seperti itulah kehidupannya, saudara. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, saudara. Jadi saja saudara tangkap kalau diringkas semua. Kenapa? Ya dia tetap saja eksis. Enggak sampai ya terkapar dan tenggelam. Karena memang berjalan dalam kebenaran. Sekali lagi berjalan dalam kebenaran. Ya meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakanya tanpa alasan. Jadi Ayub mengalami seperti itu. Tapi sekali lagi ya saudara, Tuhan bangkitkan dia. Tuhan angkat dia, Tuhan berkati berlipat ganda, Tuhan berikan ya anak-anak yang luar biasa, ya umurnya panjang dan mengalami kemuliaan. Sekali lagi saya doakan setiap saudara yang ada di tempat ini, saudara yang mengikuti online, saya doakan saudara termasuk yang ketiga, tidak akan tenggelam, terus ada dalam Tuhan, terus ada dalam kebenaran Tuhan. Amin, saudara. Lah saudara, mengapa sih ya orang hidup dan benar tidak bisa tenggelam, saudara? Satu, karena Tuhan melindungi orang yang benar dari celaka. Amsal 14 ayat 32, orang fasik dirobohkan karena kejahatannya. Orang fasik, orang hidup dalam dosa akan bisa dirobohkan. Kenapa? Dosanya, kejahatannya, salahnya bisa. Tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Mendapat perlindungan karena ketulusannya. Sekali lagi, mendapat perlindungan apa? Ketulusannya. Kalau dia tulus, kalau dia benar, seperti tadi, mau didakwa seperti Daniel, ya enggak ada. Memang dia enggak curang kok, saudara. Memang dia jujur kok, saudara. Betul enggak, saudara? Akan tetap kokoh, akan tetap eksis, saudara. Tepuk tangannya meriah. Tuhan bahkan akan memberi petunjuk kepada orang benar supaya tidak celaka. Enggak tahu pun, saudara, kita enggak ngerti. Ada yang sedang menyerang pun,
Tuhan tetap melindungi. Atau kadang-kadang Tuhan sadarkan, jangan seperti itu, jangan ini, jangan itu. Sehingga kita bisa aman, sehingga kita tetap bisa selamat. Kejadian 20 ayat 5 dan 6. Bukankah orang itu sendiri mengatakan padaku, dia saudaraku. Dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ya saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang apa? Tulus. Dan dengan tangan yang suci. Lalu firman Tuhan kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga artinya. Tuhan berkata, benar, engkau tulus, engkau enggak curang ini, suci. Ya aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal ini dengan apa? Hati yang tulus, saudara. Ya, maka aku pun telah mencegah engkau ya untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita jaga hati, tulus hati, saudara. Bahkan kadang-kadang yang ada bahaya, kita bisa salah langkah. Tuhan akan ingatkan, Tuhan akan beritahukan supaya apa? Jangan kita lanjutkan. Tapi kalau sudah diingatkan Tuhan, jangan nekat. Nenek bilang itu berbahaya kalau nekat. Tepuk tangan untuk Tuhan, saudara. Yang kedua, saudara, orang benar ada di mata dan hati Tuhan. Artinya ada di hatinya Tuhan. Menyentuh hatinya. Jadi orang kesukaannya Tuhan. Mazmur 34 ayat 16 dan 18. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Jadi matanya tertuju pada orang benar. Kalau kita hidup dalam kebenaran, Tuhan itu lihat terus. Tuhan itu memantau kita terus. Tuhan itu ya melindungi kita. Dan telinganya kepada teriakan mereka minta tolong. Jadi selalu terbuka telinganya. Waktu kita minta tolong, Tuhan mendengar. Ya karena apa? Hidup dalam kebenaran itu menyukakan hati Tuhan, dianggap berharga. Karena ya di dunia itu enggak banyak orang yang sungguh-sungguh tulus dan jujur. Apalagi orang-orang benar itu berseru-seru. Apalagi kalau sampai orang benar itu sampai berseru-seru pada Tuhan. Maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tepuk tangan yang lebih meriah lagi, saudara. Ya itu luar biasa. Ayub 36 ayat 7 juga berkata, ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar, tetapi menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja di atas takhta, sehingga mereka tinggi martabatnya. Artinya kalau kita hidup dalam kebenaran, kejujuran, bisa dipercaya, dalam kekudusan, punya integritas, saudara, Tuhan senang, maka terus akan Tuhan angkat malah. Maka terus akan angkat. Tuhan akan angkat. Ya, keadaan kita, posisi kita akan terus diangkat oleh Tuhan. Dan saya percaya ini mendatangkan kasih karunia yang luar biasa. Tepuk tangan yang meriah, saudara. Jadi saudara jangan takut jadi orang benar. Kalau dunia beda ya, jujur acur gitu. Tapi kalau kita anak Tuhan percaya, jujur mujur gitu, saudara. Beruntunglah orang-orang benar dan akan diangkat oleh Tuhan. Ya kalau Tuhan sudah mengangkat, nggak bisa. Sudah bisa lihat antara Daud dan Saul, betul? Saul tidak hidup benar, malah jatuh. Daud hidup dalam kebenaran, punya integritas yang baik, saudara. Dibawa Tuhan naik, dibawa Tuhan naik, dibawa Tuhan naik, dibawa Tuhan naik. Beri tepuk tangan yang meriah. Orang itu cari orang jujur. Ya, kalau ada konglomerat, saudara bisa tanya dia mungkin. Yang dicari, yang paling penting itu untuk mengembangkan usaha adalah SDM-nya. Cari orangnya dulu. Bisa dapat orang yang bisa dipercaya. Bisa diserai. Dia itu merasa beruntung. Dia akan percaya banyak hal yang besar. Saya pernah dengar sebuah ilustrasi ya, saudara ya. Ada seorang raja sudah tua. Dia merasa butuh cari penggantinya. Karena dia sudah lanjut umur. Ya mungkin anaknya enggak ada. Lalu beberapa saudara pejabat dikumpulkan. Lalu dia akan adakan seleksi. Dia beri satu benih, saudara. Wah katanya ini benih khusus langka gitu, saudara. Coba kalian semua tanam. Ya tanam sungguh-sungguh.
rapat sungguh-sungguh. Siapa? Ya nanti yang saya lihat hasilnya luar biasa. Saya akan tentukan dari hasilnya. Saya akan angkat. Ya salah satunya untuk menggantikannya gitu. Lalu semua berjuang. Bawa pulang berjuang selama 1 tahun mati-matian. Ya supaya sungguh-sungguh benih itu ya bisa tumbuh dengan luar biasa. Nah setelah waktunya datang saudara, ada satu itu bingung kenapa selama 1 tahun dia itu berusaha gagal. Ya saudara, kok buahnya luar biasa tumbuh saja tidak saudara. Dia bergumul bagaimana ini. Tapi istrinya berkata, tetap saja ya datang, tetap saja ya memang gak bisa mau apa lagi. Yang penting kita apa adanya, jujur. Lalu setelah semua ya raja tanya, wah satu persatu ini raja hasilnya luar biasa. Lihat ini sudah subur sekali. Lihat ini ada buahnya macam-macam, cerita macam-macam gitu saudara. Lalu sampai semua sudah beberapa yang diberi kesempatan, tinggal dia maju, tanya dia, loh gimana punyamu? Dia bilang, maaf raja, aku sudah berjuang semampuku. Aku sudah berjuang mati-matian. Tapi nyatanya aku enggak berhasil. Enggak tumbuh, enggak berbuah gitu saudara. Jadi dia ya sudah. Yang penting dia berkata, aku sungguh-sungguh jujur, sudah berjuang, sudah berusaha. Hanya aku tidak berhasil. Setelah itu ya dari semua raja nyuruh dia maju. Rajanya berkata, yang aku pilih ini. Orang bingung kok ya. Raja ngomong, kamu semua munafik. Benih yang aku berikan pada kamu, itu sudah saya masak. Jadi sudah mati, ditanam gak mungkin bisa tumbuh. Kok kamu bisa bilang bisa tumbuh? Hasilnya hebat, hasilnya ini, hasil pembohong semua. Orang ini jujur. Gak berhasil tapi dia jujur. Yang diangkat, yang dicari raja di atas segala raja. Ini. Daud dicari karena ini. Bukan kekayaan, bukan kedudukan, bukan kepandaian, bukan kehebatan. Semua dari Tuhan. Tapi yang dicari oleh Tuhan hati. Yang polos, yang jujur, yang bisa dipercaya, ada integritas. Dan saya percaya itu penting, saudara. Itu akan mendatangkan kasih karunia, saudara. Saya bahkan pernah mendengar, nggak tahu ada enggak PowerPoint-nya, tapi secara singkat karena waktunya, satu kali ada salah satu lah yang manajer di Mercedes-Benz itu saudara. Dia di rumah, ledengnya rusak, lalu panggil tukang ledeng saudara. Tukang ledengnya datang perbaiki, semua sudah baik, ya lalu tukang ledeng pamit, sudah ya coba dilihat dulu ya, bisa lancar. Lalu pesan, kalau ada apa-apa, ini seperti itu, cari saja aku mau datang. Saudara. Ya sudah. Lalu setelah di beberapa hari tetap baik. 1 minggu tetap baik. 2 minggu tetap baik. Saudara. Yang dia enggak hubungi. Tapi tuang ledengnya telepon lagi. Gimana Tuhan? Ya bagus. Yang aku pasang itu ada enggak rusak, bocor. Oh enggak bagus kok. Ya sudah. Saudara. 1-2 minggu telepon lagi. Bagaimana? Bagus ini dan itu. Ditanya lagi. Lalu bos ini saudara di Mercedes-Benz kagum. Ini tukang yang bertanggung jawab. Banyak tukang. Setelah disuruh masang, cepat masang. Kalau sudah dibayar, golek yang dicari aja sulit saudara. Betul enggak saudara? Ya alasan ini macam-macam loh saudara. Tapi dia tetap mau tanggung jawab. Betul enggak? Bagus enggak? Puas enggak? Dia berkata orang seperti ini dibutuhkan. Betul? Orang yang jujur. Orang yang bisa dipercayai. Yang ketiga orang benar akan tetap kuat. Kenapa? Di backup Tuhan. Ayub 17 ayat 9. Meskipun begitu orang yang benar tetap pada jalannya terus ya saudara. Dan orang yang besi tangannya bertambah kuat. Justru makin kuat. Justru makin kuat, 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 saudara. Saya senang slogan kemerdekaan kita, saudara. Indonesia apa, saudara? Indonesia tangguh, gitu, saudara. Lalu apa? Indonesia maju, saudara.
Waktu saya baca ini saya dapat firman Tuhan itu Yusuf ngalami. Yusuf itu tangguh. Dia sudah dapat visi dari Tuhan. Tapi dia tangguh terhadap godaan. Dia tolak saudara. Sekalipun dijual jadi budak. Tetap dia kerja keras. Tetap dia jujur. Tetap bisa dipercaya. Sehingga saudara disukai. Orang tuanya yang pertama. Anak yang lain. Wah enggak jujur. Dia jujur. Anak kesayangan. Di rumah Potifar. Ya akhirnya dia dipercayai. Karena dia saudara apapun kerjakan supaya mungkin. Jadi orang kedua setelah Potifar. Lalu iblis gak suka digoda. Tolak godaan. Difitnah masuk penjara. Tetap saja di penjara. Dia jujur. Yang diserai kepala penjara. Dikejar dengan baik. Jujur. Sukai. Jadi orang kedua. Saudara setelah kepala penjara. Terus saudara. Dia akhirnya mengartikan mimpi. Juru roti dan juru minum. Janjinya juru minum dia akan dibela. Kalau sudah keluar dilupakan. Tapi Tuhan tidak pernah lupa dengan orang yang berpegang pada Tuhan. Bukan lemah tambah. Singkat cerita, ya Fir'aun mimpi enggak dia yang perhatikan. Dia dibawa, dia bisa jadi orang kedua. Dia itu sejak awal sudah direncanakan Tuhan. Jadi orang kedua. Di Roma jadi orang kedua. Di tempat Potifar jadi orang kedua. Di penjara jadi orang kedua. Sampai di Mesir jadi orang kedua. Dia terus tabah, dia terus maju. Saya ajak saudara jangan takut ya. Jadi orang jujur. Yang keempat, orang benar akan tetap menikmati terang di tengah kegelapan. Saudara, saya percaya ini bicara sekarang, saudara. Yesaya 60, saudara, dunia dalam gelap, bangsa-bangsa kelam. Tapi kalau kita hidup dalam kebenaran, dengar, terang Tuhan datang. Terang Tuhan menerangi kita. Terang Tuhan membuat kita terang. Dan kita bisa bangkit, pancarkan terang. Dan kita mengalami kemuliaan Tuhan. Mengalami hujan pertobatan. Mengalami kelimpahan dari seberang. Mengalami berkat bangsa kekayaan. Bangsa-bangsa datang. Mengalami kemuliaan Tuhan. Saya percaya saat seperti ini lebih lagi dibutuhkan orang jujur. Jangan sampai tidak jujur. Kemarin di live streaming itu saya sempat ngomong sedikit apa ya yang jadi pergumulan saya. Kan banyak saat-saat seperti ini. Sampai Budui kadang cari obat gak ada. Kosong. Karena kadang-kadang orang hanya mau cari untung pribadi saja. Nunggu semahal-mahalnya. Padahal punya stok banyak kadang-kadang gak dijual. Kasihan loh. Gak ada obat. Orang bisa mati loh. Betul gak? Apalagi kalau saya lihat. Wah sekarang kadang banyak obat palsu. Ini sangat tidak baik. Hanya untuk cari keuntungan pribadi. Hanya banyak orang mati. Jangan seperti itu. Belajar, saudara. Jujur, Tuhan akan pakai. Mazmur 112 ayat 4. Di dalam gelap terbitlah tangan. Jangan takut. Hidup dalam dunia yang gelap ini. Dalam bangsa-bangsa kelam. Bagi orang benar. Pengasih dan penyayang. Orang yang adil. Malah kita bisa bangkit, kita mengasihi sesama, jadi berkat bagi sesama, kita lakukan ya dipakai oleh Tuhan, jadi berkat. Tepuk tangannya lebih meriah. Saudara, saya ada kesaksian, saya bacakan saja ya saudara ya. Ruben Raka Wicaksana. Sejak lulus pendidikan S1 di UGM, saya memiliki kerinduan untuk dapat melanjutkan studi. Lanjut S2 di luar negeri dengan bantuan ya beasiswa. Ini kerinduannya saudara. Memasuki awal tahun 2020 saya justru diliputi pergumulan lain di bidang pekerjaan saya, di mana saat itu merupakan awal dari masuknya pandemi COVID di Indonesia. Di masa menantikan atas jawaban Tuhan pun justru menjadi sebuah proses pendewasaan bagi saya. Di mana di tengah ketidakpastian saya justru ya terus ya diingatkan Roh Kudus untuk melakukan 3 hal. Yaitu pertama, tenang, nggak usah ribut saudara. Kedua, jadilah kuat, tetap teguh. Lalu ketiga, konsisten terus saudara. Saya taat lakukan. Pertengahan 2020 puji Tuhan saya direkomendasikan mentor saya untuk bekerja di sebuah
kementerian di ibu kota sebagai asisten dirjen. Tuhan juga memberi mujizat lain dengan diterimanya saya di 3 universitas di luar negeri. Kerinduannya dibukakan di Belanda, di Singapura, mungkin salah satunya 2. Justru seperti itu, saudara. Dengan apa? Beasiswa penuh. Puji Tuhan, ini sungguh saat ya baik, bahkan saat mengurus surat dan untuk keberangkatan Tuhan yang sediakan semua. Dan Tuhan juga mempermudah saya dalam proses mengundurkan diri dari pekerjaan. Sudah dengar? Hidup kita tidak di tangan COVID. Hidup kita tidak di tangan resesi. Hidup kita di tangan Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih. Bukan kita ikut gelap-gelap, malah diterangi. Bukan hanya diterangi, jadi terang. Belajar, tapi hiduplah yang benar, saudara. Supaya bisa dipakai Tuhan jadi kesaksian. Diberkati ya jadi berkat. Jujur, saudara, diberi pekerjaan jujur. Dalam pekerjaan jangan curang. Saudara, betul? Ya, jujur. Yang kelima, ada berkat dan anugerah besar bagi orang benar. Mazmur 5:13, sebab engkaulah yang memberkati orang benar. Tuhan yang memberkati. Ya Tuhan, engkau memagari dia dengan anugerah, dipagari dengan anugerah, saudara. Seperti perisai. Jadi sekelilingnya itu anugerah, kemurahan Tuhan, berkat. Kalau kita sudah hidup dalam kebenaran. Mazmur 37 ayat 25 ini kata Daud, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Dan anak cucunya meminta-minta roti, tidak pernah. Dulu aku muda sampai sekarang tua, aku gak pernah lihat. Tapi orang yang benar, taat, jaga hati, integritas, saudara, dijagai, disertai, diberikan anugerah yang luar biasa. Tepuk tangan yang meriah. Satu lagi, saudara, ya kurang lebih setahun suami saya bekerja, kami terus berdoa, imani, pegang setiap firman yang disampaikan melalui ya Pak Ubadza. Dengan cara Tuhan yang ajaib, suami saya bisa bekerja di hotel yang saat itu seorang owner hotel sendiri menghubungi suamiku. Seperti ini, gak ada pekerjaan, malah dihubungi oleh pemiliknya. Dapat kerjaan. 4 bulan suami saya kerja di hotel itu. Kemudian semuanya saya diminta kembali ya kerja di tempat kerja yang lama. Setelah dirumahkan setahun lebih. Suami saya memutuskan untuk kembali kerja di tempat yang ceritanya dulu dia kerja di Amerika. Tapi sempat ya karena pandemi seperti itu sudah dilupakan. Dia punya kerinduan lagi, saudara. Ya dikatakan di situ dan tiba-tiba diminta kembali ke sana. Baru 1 hari mengundurkan diri dari hotel di mana suami saya bekerja. Malamnya suami saya ditelepon dari konsultan hotel dan minta suami saya sudah kembali dan saya diberi jabatan lebih tinggi. Yaitu General Manager hotel. Sampai buat rebutan hotel. Tuhan itu dahsyat. Malam itu saya tercengang. Kenapa di saat yang bersamaan Tuhan berikan 2 pekerjaan yang luar biasa. Dan ini membuat saya sangat kaget dan heran. Yesaya 60 ya sedang digenapi dalam hidup kami. Saat orang banyak di PHK, banyak yang mencari pekerjaan, justru suami mendapat tawaran pekerjaan yang menurut kami ya keduanya luar biasa. Pada akhirnya suami saya pilih kembali ke Amerika. Luar biasa, tepuk tangan aja yang meriah. Lalu yang terakhir, saudara, ambillah keputusan untuk berani hidup benar dan berintegritas. Hari ini biarlah ambil keputusan. Jangan hanya dengar, jangan hanya ngerti, saudara. Jangan hanya disimpan di hati. Ambil keputusan. Saya mau hidup benar. Firman itu kebenaran. Saya mau. Karena Tuhan yang sudah berfirman pasti digenapi. Pasti jadi. Tuhan gak pernah lalai. Tuhan gak pernah salah. Beri tepuk tangan yang lebih meriah. Nah, caranya bagaimana, saudara? 1, integritas dalam perkataan. Kalau ngomong bisa dipercaya. Orang itu ini berharga sekali. Selama engkau masih bisa percaya, orang percaya. Engkau gak punya modal bisa dapat modal. Tapi kalau mulutnya sudah gak bisa percaya, sulit.
Enggak punya pekerjaan bisa jadi rebutan. Karena bisa dipercaya. Mulut ini penting. Bisa dipercaya. Ya, dalam perkataan, dalam janji kita bisa dipercaya. Ya, integritas dalam pernikahan. Dalam pernikahan, saudara juga harus integritas. Ya, jujur. Ya, saudara bisa dipercaya dengan pasangan. Bisa dipercaya sebagai orang tua. Bisa dipercaya jadi anak. Bisa dipercaya. Saudara, itu penting sekali. Karena kalau anak nggak bisa dipercaya, kadang-kadang orang tua memberi modal pun juga sulit. Ya, integritas dalam kehidupan sosial. Jangan suka gosip. Waktu kita suka gosip, orang sudah lihat kita nggak bagus. Benar. Suka menjelekkan orang itu sudah dipandang rendah. Saya masih ingat terus sejak dulu. Kenapa saya belajar? Saya pernah dengar dulu Yusuf Roni itu sangat terkenal sekali. Satu kali dalam khotbahnya dia sempat berkata begini. Dia sedang diundang di satu kota oleh satu gereja. Dia nyampe, wah datang banyak. Setelah itu ada satu ibu. Dia berkata pada Yusuf Roni, aku mau konseling. Oh, Yusuf Roni biasa enggak mau. Tapi terus berusaha, sebentar. Ada apa? Dia cerita banyak. Pak Yusuf tahu enggak? Oh, jemaat di sini wah, gini. Cerita jelek-jeleknya. Oh, termasuk pelayan Tuhan ya Pak ya. Nah tadi ya, yang jadi asir ya. Apalagi yang di mimbar itu, berani di mimbar. Itu sebenarnya ini. Apalagi juga istri pendeta kebelah sini. Wah gini. Nggak ngerti ya. Pendeta itu sebenarnya gini. Cerita panjang lebar. Mau di stop nggak bisa. Orang kalau suka gosip kan gitu ya. Nggak bisa ngomong terus. Setelah selesai ya, sudah selesai ya. Lalu Pak Yusuf Roni jawab begini. Aku baru pertama kali diundang di gereja ini. Pendetamu, istrinya, majelisnya, pelayan Tuhan, jemaat. Aku nggak kenal, nggak ngerti. Tapi hari ini aku ngerti satu yang jelek. Mulutmu. Integritas dalam keuangan. Ya bisa dipercaya dalam keuangan. Kembalikan semua tanggung jawab kita tentang keuangan. Baik kalau itu hutang, baik itu pajak, baik itu perpuluhan atau apapun, jujur dalam keuangan. Saudara dengar ini penting. Mamon itu sampai dibandingkan oleh Tuhan. Karena Tuhan berkata, di mana hartamu, di situ hatimu. Itu penting sekali. Punya integritas. Tuhan akan percaya. Lebih lagi. Sudah diberkati, bisa dipercaya. Jangan sudah diberkati, gak bisa dipercaya. Sudah dipinjami, bisa dipercaya. Sudah ya lakukan ini dan janji, bisa dipercayai. Integritas dalam pekerjaan, lakukan yang terbaik. Saudara, Kolose 3 ayat 22-23, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Betul? Kalau sudah kerja, jangan kalau bosnya ada, nggak ada tetap kerjakan sebaik mungkin. Karena untuk Tuhan. Balik kalau kita bekerja bagi Tuhan, melayani Tuhan, bukan untuk dilihat orang. Nggak ada orang yang lihat, lakukan sebaik mungkin. Ada jadwal, terima kedudukan, sudah posisi, kerjakan sebaik mungkin. Tuhan akan juga. Tuhan akan pakai lebih. Ya, integritas dalam pelayanan. Melayani Tuhan bukan hanya saat di gereja, tapi juga di luar gereja. Di gereja, amin. Di luar juga harus amin. Jangan di luarnya jadi lain juga. Ya, orang bisa dipercaya. Ya. Lalu yang paling penting, akuilah segala kesalahan. Kalau sudah salah, minta ya pertolongan Roh Kudus supaya Roh Kudus bisa menuntun kita. Minta ampun pada Tuhan supaya dapat pengumpahan, lalu minta pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus tolong, Roh Kudus tuntun, Roh Kudus bimbing, Roh Kudus beri kekuatan, Roh Kudus memberikan keberhasilan. Kalau kita lakukan, sudah lihat kemuliaan. Tahun ini tahun Roh Kudus. Sudah dengar ya? Siapapun tanpa Roh Kudus, nul. Kalau sudah baca tadi, Daniel, Yusuf, Daud, semuanya orang-orang yang penuh Roh Kudus.
Hanya Roh Kudus yang membuat kita bisa punya buah roh. Sebetulnya yang dikatakan di dunia integritas itu buah roh. Hasil persekutuan intim dengan Roh Kudus. Hasil tuntunan ketaatan para Roh Kudus. Hasil ya dari pimpinan Tuhan. Roh Kudus. Bangun sungguh-sungguh saudara. Jangan lupa ulang tahun gereja 32 tanggal 10. Ikuti. Itu ulang tahun gereja kita. Semua jemaat ikuti. Apalagi pelayan Tuhan. Ikuti saudara. Jangan sampai tidak ikut. KKS. Ikuti sungguh-sungguh. Bu Guntur gerakkan. KKS. Semua digerakkan. Kalau saudara cepat saja ikut. Apalagi pelayan Tuhan. Itu ulang tahun gereja kita. Ya Yusi ikuti saudara. Saya percaya saudara akan lihat kemuliaan. Ya seperti tadi. Jadi pelayan bisa dipercaya. Rindu bisa tangkap. Rindu mendukung gereja kita. Ini gerejaku. Di sini aku tertanam. Di sini aku bertumbuh. Di sini aku melayani. Di sini aku berbuat banyak. Itu integritas. Itu integritas. Itu buah roh. Dan saya percaya luar biasa. Sebelumnya juga ada 10 hari. KKR pengurapan Roh Kudus. Supaya kita sungguh-sungguh. Ya dalam tahun Roh Kudus. Kita lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan luar biasa. Saya rasa kita akan saksikan satu kesaksian video. Saya percaya bagus sekali. Ya saya rasa akan berkati kita. Coba kita ditayangkan. Shalom keluarga Allah yang diberkati Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyaksikan cinta kasih Tuhan Yesus yang saya rasakan. Perkenalkan, nama saya Ibu Deborah. Saya seorang ibu rumah tangga biasa, tapi saya rindu bisa melayani Tuhan sungguh-sungguh. Saya rindu bisa dipakai Tuhan dengan apa yang ada dalam hidup saya. Sedikit cerita saudara. Kalau saya pergi ke gereja, saya pergi ke komsel pada saat onset, atau ada kegiatan yang lainnya, saya selalu naik sepeda. Sepeda kesukaan saya, yaitu sepeda ondal saudara. Dan itu saya nikmati. Saya bersyukur, karena saya tahu Tuhan Yesus itu selalu memberkati hidup saya. Benar saudara, ketika semua orang merasakan dampak di masa pandemi ini, Tuhan justru menyatakan mujizatnya dalam hidup saya. Tuhan memberkati saya di masa pandemi ini. Ya, mujizat di masa pandemi sudah saya rasakan. Berawal ketika saya mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Ubaja Tanto Setiawan, ketika beliau menyampaikan tentang menabur benih profetik. Saya menangkap firman itu, lalu saya melakukannya saudara. Tapi dalam hati saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, kondisi keuangan keluarga saya saat ini sedang tidak baik. Bahkan kami harus menyiapkan banyak uang untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Tapi saya tetap tangkap firman itu. Saya mau melakukannya. Saya mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saya mau belajar memberi dari kekurangan saya. Singkat cerita saudara, saya mengambil taburan benih profetik, saya persiapkan, saya berangkat beribadah ke gereja. Dan apa yang terjadi saudaraku? Sebelum ibadah itu dimulai, ada seorang hamba Tuhan yang mendekati saya. Saya tahu beliau juga setia melayani di gereja. Hamba Tuhan itu berkata kepada saya, menyampaikan bahwa Tuhan berkata kepada beliau dan itu harus disampaikan kepada saya. Lalu hamba Tuhan itu berkata, Ibu Deborah, saya akan memberkati ibu. Dan itu saya sampaikan sekarang. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus. Sekalipun berkat itu baru disampaikan, tapi saya merasakan kasih Allah yang luar biasa di dalam hidup saya. Dan pelajaran yang saya tangkap kali ini saudara, ketika saya mau melangkah
untuk melakukan firman Tuhan. Ternyata Tuhan sudah menyediakan berkat buat saya. Saat itu juga saya cepat-cepat langsung mengambil taburan benih profetik yang sudah saya siapkan. Lalu saya masukkan ke persembahan gereja. Selang beberapa waktu lamanya, hamba Tuhan ini menelpon saya, menyampaikan bahwa berkat yang akan diberikan kepada saya itu sudah disiapkan. Kemudian saya diminta untuk datang. Saya dengan suami akhirnya datang ke sebuah showroom. Di situ hamba Tuhan ini berkata, saya boleh memilih satu sepeda motor yang baru. Saya boleh memilih jenisnya apa, saya boleh memilih merek, bahkan warnanya apa, saya boleh memilih. Puji nama Tuhan. Ini mujizat yang saya terima. Mujizat sepeda motor yang baru. Saya percaya ketika Tuhan mau memakai saya, maka Tuhan juga mempersiapkan apa yang saya butuhkan. Melalui hamba Tuhan ini, pertolongannya dinyatakan. Puji nama Tuhan, saya yakin dan percaya juga kalau Tuhan memberkati saya, maka saudara semua juga bisa diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu saudara, saya mengajak, mari beribadah di GBI Keluarga Allah. Tangkap setiap rema firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Obadja Tanto Setiawan, maka saya percaya semua pasti diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Saja saudara itu berani percaya dengan Tuhan, maka hidup kita itu tidak tergantung keadaan Tuhan. Ini saat pandemi, siapa mau tergerak memberikan sepeda motor baru. Tapi kalau saudara bisa tahu, Tuhan lihat hati. Saya itu malah sudah lupa. Tadi saya diberitahu dia, Pak Obadja, dia siapa? Aku sudah lupa. Dia itu adalah call center. Tapi maksudnya orang yang gimana? Loh, Pak Obadja kan pernah juga ya memberi dia HP katanya. Kapan? Dia dulu ternyata waktu saya sedang di Israel, Holy Land. Saya kadang-kadang cek call center kita bener apa enggak gitu. Dari saya telepon call center. Wah, saya rasa jalankan tugas dengan baik. Saya digerakkan Tuhan, saya kasih HP. Sekarang saat seperti ini, Tuhan lihat hati. Enggak mudah loh saudara. Yang memberi juga enggak mudah, dia juga enggak mudah. Seperti gini kok disuruh tabur benih profetik. Semua kan enggak masuk akal. Betul enggak? Tapi sekali lagi, hidup kita. Tapi Tuhan lihat hati. Tuhan lihat hati. Dan itu luar biasa. Saya tutup dengan satu kesaksian yang saya tadi baca, saya sendiri aja terharu, ya, jurkan mata. Kisah dari seorang bernama Sarah Smith, nggak tahu kalau ada saudara. Menjelang ayahnya Tom Smith itu sudah tua, menjelang ayahnya akan meninggal, ayahnya pesan ABCD, khususnya ayahnya pesan tentang hiduplah yang baik, hiduplah yang jujur, hiduplah yang ada integritas. Ya, karena papa sudah mau meninggal. Dia berkata, enggak ayah. Ayah berkata teman ayah itu ada yang korupsi, ada itu, ada itu. Tapi nyatanya mereka sukses. Mereka bisa mewariskan anak-anaknya, ada rumah, ada macam-macam. Ayah jujur, apa yang ditinggalkan? Enggak ada. Rumah saja kontrak. Dia berkata, aku enggak bisa hidup seperti itu. Nyata. Akhirnya ayahnya meninggal. Ya, dia jalannya dia sendiri. Sampai berapa tahun kemudian selesai dia studi, dia cari pekerjaan. Ini berapa tahun kemudian? 3 tahun kalau nggak salah. Waktu dia sedang lama di satu perusahaan multi internasional besar. Lalu waktu diwawancara, pimpinan itu tim, karena ini perusahaan besar. Pimpinnya tanya, loh kamu ini Smith siapa? Dia berkata, saya anaknya Tom Smith, namanya Sarah Smith. Orang kaget, kamu anaknya Tom Smith. Dia terus berkata, ya. Dia berkata, sudah, nggak usah wawancara, masuk.
Dia ya bingung. Kenapa? Lalu ketua wawancara itu berkata, aku bisa masuk perusahaan ini karena ditolong oleh ayahmu. Diferensi. Aku ditolong gratis. Pada ayahmu belum terlalu kenal dengan aku. Aku bisa sekarang jadi pimpinan di ini karena ayahmu. Ayahmu tidak mikir untuk cari keuntungan saat saya butuh kerjaan. Nggak ada jalan. Aku ditolong. Aku percaya engkau anaknya. Sudah nggak usah wawancara lagi. Masuk. Dia kaget. Dia nangis. Dia mulai sadar. Dia lalu bekerja dengan baik. Apa yang dikatakan oleh ayahnya dulu mulai lakukan. Setelah berapa tahun, lalu ya manajer utamanya di perusahaan itu di Amerika akan pensiun, ya cari gantinya. Lalu disiapkan semua banyak tim. Semua kalau perusahaan tim, ya semua tim itu sudah adakan evaluasi kira-kira siapa yang patut menggantikan pimpinan ini jadi pimpinan utama di perusahaan besar. Dan hasil survei semua milih Sarah Smith. Setelah dia disahkan, dia diwawancara. Kenapa? Engkau kok bisa bekerja bagus seperti ini? Semua bilang kau yang terbaik, hanya diangkat jadi pimpinan utama perusahaan besar. Dia nangis. Tanya kenapa nangis? Dia berkata, ayahku. Dulu aku mencela ayahku. Baik apa? Jujur apa? Nyatanya ayah seperti ini. Aku sempat mencela. Aku merasa bersalah. Nyatanya aku yang nikmati sekarang. Ayahku benar. Dia berkata, sekarang di kantorku, lihat. Di semua ruanganku, aku pasang foto ayahku yang besar. Dipasang besar foto ayah. Supaya aku ingat terus. Kejujuran, ketulusan, integritas penting. Akan menuntun kita. Itu buah roh. Yaitu yang bisa memberikan sesungguhnya. Kalau kita mau sesungguhnya Roh Kudus. Saya tangkap pesan firman Tuhan hari ini. Tuhan ingin setiap kita tidak bisa dijatuhkan. Kenapa? Hidup dalam kebenaran. Ada buah roh. Kalau sudah tangkap, mulai hari ini sudah lihat kemuliaan Tuhan. Kita pujikan Tuhan. Semua berdiri saudara. Bekerja, tak ada yang menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah ke hati yang terbuka. Bila rohmu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasamu bekerja. Ini waktumu Roh Kudus penuhi setiap hati. Ini doa kami. Lakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Semua datang pada Tuhan, saudara. Semua datang pada Tuhan. Ini doa kami, Roh Kudus. Engkau yang bisa mengubah hati kami. Bahkan Engkau bisa memberikan hati yang baru. Seperti hatimu, seperti hati Kristus. Hari ini kami berdoa Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan.
untuk setiap jemaat dan pelayan Tuhan. Hambamu doakan Tuhan untuk setiap orang yang mengikuti ibadah ini. Hambamu doa Tuhan untuk semua domba-domba yang Kau percayakan di keluarga lain untuk dikembalakan. Firman-Mu Tuhan kami terima Tuhan. Roh Kudus jamalah setiap kami, dari hamba-Mu sendiri sampai semua pelayan yang ada, sampai semua jemaat yang ada. Roh Kudus jamalah hati kami. Roh Kudus beri hati yang baru, hati yang lembut, hati yang tulus, hati yang taat, hati yang setia, hati yang berkenan di hati-Mu Tuhan. Ada buah roh yang nyata Tuhan. Ada kasih Tuhan. Ada perkenanan, ada kekudusan. Sama Tuhan, firman-Mu berkata Engkau beri hati yang baru, roh yang baru, pikiran yang baru, kehidupan yang diperbarui Tuhan. Semua minta saudara, semua minta pada Roh Kudus. Roh Kudus, sama hatiku, sama hidupku, perbarui hatiku, perbarui sifatku, perbarui karakterku. Biar ada buah roh, biar ada integritas, kejujuran, kekudusan, ketulusan, bisa dipercaya, kesetiaan. Allah pasangan, dengarkan doa kami Tuhan. Ulurkan tangan untuk menjamah hari ini. Hari ini Tuhan, Kau jamah, Kau beri hati yang baru, hati yang bisa dipercaya, hidup dalam kebenaran firman-Mu Tuhan, hidup dalam kebenaran. Kami terima hati yang baru, kami terima roh yang baru, kami terima Tuhan sifat yang baru, kami terima tutur kata kami diperbarui, sama lidah kami, sama mata kami, sama telinga kami, sama tangan kami Tuhan, sama langkah-langkah perjalanan kami, sama pelayanan kami Tuhan, sama rumah tangga kami Tuhan. Pakailah kami Tuhan. Oralapa sakaralapa, janji terang Tuhan datang atas kami, terang-Mu datang atas kami. Hati kami diterangi, roh kami diterangi, pikiran kami diterangi, sifat kami diterangi, hidup kami diterangi, keluarga kami diterangi, cara kerja kami diterangi, cara ngatur keuangan diterangi Tuhan, cara ngatur keluarga diterangi Tuhan. Beri Tuhan integritas, beri Tuhan hidup yang bisa dipercaya, dalam pelayanan diterangi, pelayan yang karena cinta Tuhan, membalas kasih-Mu Tuhan. Terima saudara, terima minta dan percaya saudara, terima dengan iman, hatiku diperbarui, sifatku diperbarui, rohku diperbarui, perkataanku, tutur kataku, perbuatanku diperbarui. Ampuni Tuhan segala sesuatu yang pernah salah, segala dosa, semua yang tidak berkenan. Beralah pasal, biralah pasal, biralah patah. Aku percaya Tuhan, Kau memberikan setiap jemaat, setiap pelayan Tuhan. Oh Tuhan, semua yang mengikuti ibadah ini hari ini Tuhan diperbarui. Ada roh yang baru dari Tuhan, ada buah roh, ada integritas. Allah pasalah, jadi anak yang berkenan bagi-Mu Bapa, jadi hamba yang berkenan, yang bisa Kau percayai Tuhan. Allah pasalah, Abang juga doakan yang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkanlah. Supaya kami pakai hidup kami untuk melayani Engkau, melakukan tugas-Mu, bangkit jadi terang, sehingga banyak orang diselamatkan, rumah tangga pulihkan Tuhan, jadi kesaksian, pekerjaan yang gagal, studi yang gagal dibuat berhasil, jerat utang diputuskan, kutuk kekurangan dilenyapkan,
diberkati dengan mujizat keuangan yang tidak masuk akal. Oh Tuhan, beri kami hati jadi berkat yang tidak masuk akal. Setiap doa-doa kami bawa di hadapan-Mu yang membutuhkan pekerjaan, yang hidup melayani, yang membutuhkan rumah, yang membutuhkan kendaraan, Tuhan, yang membutuhkan keturunan, yang butuh pasangan hidup, yang butuh Tuhan jalan keluar, yang butuh mujizat, yang butuh jawaban doa. Engkau yang mendengarkan, Engkau yang menjawab Tuhan. Sungguh Kau dahsyat bagi setiap kami. Kami akan kembali dan Roh Kudus-Mu yang tuntun setiap kami berjalan dalam tuntunan-Mu, berjalan dalam perkenanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan saudara, diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkati dengan integritas, diberkati dengan buah roh, diberkati keluargamu, kesehatanmu, pertumbuhan iman rohanimu, kesaksian pelayananmu, diberkati studi atau pekerjaanmu, diberkati keuanganmu, masa depanmu, segenap kehidupanmu, diberkati dan jadilah berkat. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia adalah Putra yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yaitu Roh Kudus, sampai selama-lamanya. Saudara berkati katakan bersama-sama, amin. Beri tepuk tangan yang meriah, pujikan, nyalakan apimu Roh Kudus. Saudara, lagu ini adalah lagu untuk nanti UC, ulang tahun gereja. Karena Tuhan ingin memberikan apinya yang menyala dalam hidup kita. Pujikan dengan mantap saudara. Imanku, kuasa-Mu ubahkan hatiku, mujizat-Mu pulihkan hidupku, lawakan-Mu nyalakan, semangat-Mu bangkitlah, ini saatnya, ini waktunya. Bangkitlah sekarang, pahlawan Kristus, selamatkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan-Nya. Bangkitlah sekarang, pahlawan Kristus, jadilah terang dan nyalakan api-Mu. Haleluya, api Kristus menyala. Bangkit, selamatkan jiwa.
Bangkitlah, kata saudara. Bangkitlah sekarang. Nyalakan api Roh Kudus. Nyalakan api. Aku tidak akan tenggelam. Tidak tenggelam. Bangkit.